Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nafar Fandi from K7, and at this time I wanna interpreting to you guys about Canada's Day. Let's start with part 1. Dirgahayu Kanada. Hari ini kita biasanya disibukkan dengan kapan waktu yang pas untuk menyelenggarakan pesta barbecue dan membiarkan anak-anak terjaga untuk menonton kembang api. Banyak dari kita tentu masih memikirkan hal tersebut. Namun tahun ini ada hal yang jauh lebih penting. Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun ini bukan kali pertama negara kita merayakan kemerdekaan di tengah keadaan yang sulit. 80 tahun yang lalu, pendahulu kita merasakan waktu sulit selama hampir setahun menuju Perang Dunia Kedua. Surat kabar Toronto Star edisi mingguan mengibaratkan mereka menjalani kehidupan yang tidak akan pernah bisa dilewati orang lain hidup-hidup. 8 dekade kemudian, kita turut merasakan hal tersebut. Mungkin sekarang kamu dapat menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Suatu hal sederhana yang tidak akan dianggap remeh lagi setelah musim semi ini. Mungkin hal tersebut tidak memungkinkan untukmu. Mungkin kamu merayakannya tanpa orang kekasih, ibumu yang bekerja, temanmu yang tidak bisa datang, atau mungkin orang yang kamu sayangi telah pergi karena virus ini. Beberapa bulan terakhir cukup berat, dan pada hari kemerdekaan ini kita harus saling mendukung satu sama lain. Sebagai warga Kanada, kita mengerti betapa pentingnya ketersediaan kita untuk satu sama lain. Kita telah hidup melewati banyak musim dingin dan mengabaikan orang asing yang membutuhkan bantuan. Karena sebagai warga negara Kanada, ketika suatu situasi sulit, kita tidak boleh mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan. Kita harus saling menolong. Kita harus membantu orang yang membutuhkan bantuan, baik orang yang kita cintai ataupun orang asing yang belum kita kenal. Alasan mengapa komunitas kita ulet tapi mengapa Kanada kuat dan teguh adalah karena pilihan yang dibuat oleh warga Kanada setiap harinya. Para dokter dan perawat yang mengobati pasien mereka, tentara yang membela tanah air baik di dalam maupun luar negeri, dan tiap orang yang memiliki umur kepercayaan berbeda saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa bulan terakhir kita telah mengirimkan pasukan untuk membantu melewati masa yang sulit. Dan sekarang kita memiliki kesempatan untuk membangun Kanada yang lebih baik untuk semua orang. Inilah tantangan kita untuk tahun 2020 depannya, dan saya yakin kita dapat melakukannya. Hal yang membuat Kanada spesial bukanlah pengakuan bahwa kita negara terhebat, namun kita yang tahu bahwa kita bisa menjadi negara terhebat. Kita tahu pekerjaan kita masih belum selesai. Pekerjaan kita belum selesai selagi para veteran masih belum turun, serta rasisme dan ketidakadilan masih dirasakan. Pekerjaan kita belum selesai selagi kita masih jauh dari jalan perdamaian. Selanjutnya, kitalah yang akan menentukan langkah yang akan diambil. Ketika terus pada tahun 1940 mengabarkan bahwa mereka merayakan kemerdekaan di tengah situasi yang sulit, mereka juga mengatakan bahwa abad ini adalah abad Kanada. Nah, abad Kanada yang berisi tentang peluang Kanada untuk mengubah sejarah. Itu merupakan sebuah kenyataan pahit yang harus ditelan oleh pendahulu kita. Tantangan yang berhasil mereka tentukan, dan ini merupakan negara yang berhasil mereka bangun. Pada hari kemerdekaan ini, kita harus mengulang dan membangun kembali Kanada untuk abad ke-21. Teman-temanku sekalian, saya tahu sama-sama kita pasti bisa. Dirgahayu Kanada. So that's all for me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.